Ini menarik loh men. Jadi Cina tuh bener-bener dia membuat tantangan besar kepada dunia. Seberani itu Cina. Gue yakin sebenarnya pasti Cina pun sudah memiliki seluruh perangkat-perangkat besar, alutsista besar yang mungkin belum diketahui oleh Amerika sendiri. Rand juga menuduh nih, Amerika Serikat ini sering membuat masalah atas Taiwan yang ia sebut murni urusan dalam negeri. Dan Cina juga tidak akan mentolerir urusan campur tangannya eksternal, siapapun itu termasuk Amerika. Keren sih ya. Keren juga Cina ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah teman-teman, hari ini ada hal yang sangat penting sekali untuk diskusi kita bersama mengenai hubungan antara Cina dan Amerika yang semakin memanas. Jadi Partai Komunis Cina atau PKC melalui medianya itu The Global Times kan menyatakan bahwa siap berperang melawan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Selain siap berperang, partai itu juga sesumbar akan memenangkan perang bahkan jika melawan Amerika Serikat sekalipun katanya. Retorika berbahaya ini diterbitkan tanggal 11 September atau menjelang latihan perang besar-besaran Amerika Serikat di Guam, pulau kecil di Pasifik yang jadi basis pesawat-pesawat pembom nuklirnya Amerika. Latihan perang Amerika itu udah mulai kan dari tanggal 14 September dan akan berlangsung hingga 25 September mendatang. Kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dan kapal serbu USS Amerika bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germantown dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara Utama Guam. Ini menarik loh men. Jadi Cina tuh bener-bener dia membuat tantangan besar kepada dunia. Seberani itu Cina. Gue yakin sebenarnya pasti Cina pun sudah memiliki seluruh perangkat-perangkat besar, alutsista besar yang mungkin belum diketahui oleh Amerika sendiri. Sampai seberani itu dia menantangnya. Hubungan antara Cina dengan Amerika Serikat ini kan memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Kita udah sama-sama tahu lah ya. Jadi perselisihan yang terjadi ini di berbagai bidang. Antara lain kan soal Taiwan nih, lalu soal perdagangan, soal hak asasi manusia, soal pandemi virus corona, dan lain-lain lagi. Cina yang hubungannya dengan Amerika Serikat terus memburuk sejak eranya Presiden Donald Trump berkuasa telah memperingatkan udah memperingatkan Washington bahwa mereka dengan tegas menentang setiap pertukaran resmi antara Taiwan dan Amerika Serikat. Bulan lalu kan anggota kabinet dan Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar itu berkunjung untuk membahas upaya Taiwan menangani COVID-19 yang banyak banget dipuji sama Amerika. Kali ini pun Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pun malah menyambangi Taiwan dan bekerja sama dengan Taiwan. Walaupun Cina memandang Presiden Tsai Ing-wen ini sebagai separatis yang sangat berbahaya karena mengatakan pulau itu sebagai negara yang merdeka disebut oleh Republik Cina dengan nama resminya Taiwan. Jadi di saat Cina menganggap Taiwan itu adalah sebagai negara yang separatis, Amerika pun justru malah mendukung Taiwan dengan mengunjungi Taiwan beberapa kali hingga memberikan bantuan kepada Taiwan. Ini bukan hanya sekedar kode keras men, ini udah berupa tantangan yang sangat ekstrim dari Amerika kepada Cina. Dan begitu pun dibalas oleh Cina kepada Amerika dengan latihan militernya. Karena Cina mengatakan mereka ini sedang menggelar latihan militer di dekat Selat Taiwan. Di saat seorang diplomat tinggi Amerika Serikat berkunjung ke pulau itu lagi bro. Kunjungan tingkat tinggi kedua Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir ini memantik banget kemarahan Beijing di tengah ketidakharmonisan hubungan Amerika Serikat dan Cina pada sektor perdagangan, militer, keamanan, serta pandemi virus corona. Kepemimpinan komunis Cina ini menolak setiap pengakuan atas Taiwan. Ini udah jelas menolak nih ya. Jadi kepemimpinan komunis Cina ini menolak loh setiap pengakuan atas Taiwan. Jelas ya menolak ya. Yang jelas-jelas sudah secara terpisah dari Cina sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1949. Negeri Panda nih selama puluhan tahun juga memperketat kebijakan untuk mengisolasi pulau tersebut. Cat Scratch atau Wakil Menteri Luar Negerinya Amerika Serikat berdalil untuk pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan. Dia akhirnya mendarat di Taipei dalam rangka kunjungan kerja selama 3 hari. Itu sebenarnya adalah kunjungan pejabat tertinggi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat
dalam 4 dekade terakhir. Kunjungan pejabat tertinggi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam 4 dekade terakhir. Pada konferensi persnya, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Cina akhirnya mengatakan bahwa Beijing mengadakan latihan tempur sungguhan di dekat Selat Taiwan ketika ditanya apakah tanggapan Beijing atas kunjungan Kretsch tersebut. Ini adalah tindakan yang sah dan perlu diambil untuk menjaga kedaulatan Cina dan integritas teritorial dalam menanggapi situasi saat ini di Selat Taiwan. Menurut Ren Guoxiang itu saat press conference-nya ya, Ren juga memperingatkan bahwa militer Cina memiliki kemampuan yang cukup, bahkan lebih untuk melawan ancaman eksternal atau tantangan dari separatis Taiwan. Beijing menganggap Taiwan bagian dari Cina dan akan diambil alih, bahkan dengan kekerasan jika perlu. Ren juga menuduh nih, Amerika Serikat ini sering membuat masalah atas Taiwan yang ia sebut murni urusan dalam negeri. Dan Cina juga tidak akan mentolerir urusan campur tangannya eksternal, siapapun itu termasuk Amerika. Keren sih ya, keren juga Cina ini. Walaupun dalam beberapa pekan terakhir, Taiwan melaporkan peningkatan yang sangat tajam aktivitas jet Cina ke zona identifikasi pertahanan udaranya. Peningkatan hubungan Washington dan Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump ini menjadi titik tegang lain antara Amerika Serikat dan Cina. Jadi sebelumnya Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Alex Azar, telah melewati ke Taipei bulan lalu nih kan. Di saat itu Washington juga mengatakan bahwa Kretsch akan menyambangi Taiwan untuk menghadiri upacara peringatan mendiang Presiden Lee Teng-hui. Dia juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu dan dijadwalkan untuk bertemuan lagi. Ini menarik banget teman-teman. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Kenyataannya Cina dan Amerika sesungguhnya sudah perang. Walaupun gak terang-terangan mereka perang, tapi sudah gondok-gondokan, dan gua rasa pertaruhan itu sudah terjadi di luar kasat mata kita. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kondisi ini? Kondisi politik global di saat dua King Kong besar nih, dua King Kong besar di dunia ini yang memiliki segala macam alutsista yang ada di dunia bertarung. Bagaimana tanggapan kalian? Dan bagaimana sikap negara Indonesia sebagai negara yang bebas dan aktif? Kita bukan hanya bebas, tapi juga harus aktif. Aktif menanggapi ini. Apakah kita berpihak dalam kondisi ini? Ya teman-teman bisa tafsirkan sendirilah bagaimana posisi Indonesia, kemana keberpihakan Indonesia. Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.